Halo, perkenalkan nama saya Yulita Rosalina Batu dengan NIM 2201140027. Di video kali ini saya akan membagikan materi terkait dengan evaluasi pembelajaran IPS. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Ayat 21 dijelaskan bahwa evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Secara umum, tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui efektivitas proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Selain itu, Depdiknas tahun 2003 mengemukakan tujuan evaluasi pembelajaran, yaitu yang pertama, melihat produktivitas dan efektivitas kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan pendidikan, menyempurnakan dan mengembangkan program belajar mengajar. Dan yang ketiga, mengetahui kesulitan apa yang dihadapi oleh peserta didik selama kegiatan belajar dan mencarikan jalan keluarnya. Dan yang keempat itu, menempatkan peserta didik dalam situasi belajar mengajar yang tepat sesuai dengan kemampuannya. Sebuah tes dikatakan memiliki efisien yang tinggi apabila tes tersebut bersifat praktis dan mudah pengadministrasiannya. Nah, tes yang baik adalah yang mudah dilaksanakan, mudah pemeriksaannya, dan dilengkapi petunjuk-petunjuk yang jelas. Contoh dalam pembuatan soal dapat dibuat kisi-kisi terlebih dahulu, soal telah disesuaikan dengan apa yang telah diajarkan, jelas, dan bentuk tes tertulis atau lisan. Nah, syarat-syarat lain yang harus dipenuhi dalam mengadakan kegiatan evaluasi dalam proses pendidikan menurut Dipnyati dan Mudijono, yaitu keaslian dan keteladanan dalam kepraktisan. Jenis-jenis evaluasi pembelajaran, yang pertama itu ada evaluasi diagnostik. Nah, adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan peserta didik beserta faktor-faktor penyebabnya. Yang kedua ada evaluasi selektif. Nah, evaluasi yang digunakan untuk memilih peserta didik yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Dan yang ketiga, evaluasi penetapan, yaitu evaluasi yang digunakan untuk menempatkan peserta didik dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dan yang keempat, evaluasi formatif, yaitu evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar. Dan yang kelima, evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan peserta didik. Nah, dalam menyusun tes atau alat evaluasi ada beberapa syarat dan petunjuk yang perlu diperhatikan. Diantaranya, yang pertama, pendidikan harus menetapkan dulu kriteria apa yang akan dinilai. Dan yang kedua itu, pendidik harus menetapkan alat evaluasi yang betul-betul valid, yang berarti taraf ketepatan dan dengan aspek yang akan dinilai. Nah, penilaian tidak didasari pada kedekatan atau hal-hal yang lain yang bersifat subjektif. Yang ketiga ada hasil penilaian harus betul-betul diolah dengan teliti sehingga dapat ditafsirkan berdasarkan kriteria yang berlaku. Dan yang keempat, alat evaluasi yang dibuat hendaknya mengandung unsur diagnosis yang artinya dapat dijadikan bahan untuk mencari kelemahan peserta didik dalam rangka untuk memperbaiki melalui kegiatan pembelajaran remedial, dan bagi pendidik bisa menjadi bahan masukan sehingga dapat memilih strategi yang lebih baik dalam proses pembelajaran. Ada pula dua jenis acuan penilaian, yaitu acuan norma dan acuan kriteria. Selanjutnya, evaluasi dalam pembelajaran IPS ditujukan untuk mencapai tujuan seperti yang tertuang dalam dokumen standar isi mata pelajaran IPS, yaitu yang pertama, mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis. Kemudian rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Dan yang ketiga, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Kemudian yang keempat, memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, dan global. Sekian materi yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.